Tadi banyak yang bertanya kepada saya, emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, juga adik-adik yang baru lulus sekolah tapi belum mendapatkan pekerjaan, ya. Mereka bertanya tentang kegiatan yang ada di lingkungan RW 03 dan RW 02 tentang akan dibangunnya mengenai dapur makanan bergizi gratis dari pemerintah, seperti yang video pertama saya sampaikan, ya. Itu programnya pemerintah pusat, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi begini pertanyaannya. Satu, mengenai rekrutmen tentang relawan nanti seperti apa. Terus keduanya, bagian apa aja sih katanya Pak, Kak, di dapur tersebut. Terus setelah nanti masuk di dalam pengelolaan MBG itu nanti dapat honor enggak? Nah, untuk honor pasti dapat, ya. Cuma nilai rupiahnya saya belum tahu. Sabar, ya. Yang penting seperti kita lihat seperti ini tuh. Masih tanah lapang, baru ditebang-tebangin. Insya Allah ini sudah 95%. Pohon udah tumbang semua rata. Nah, nanti kalau udah selesai ini baru nanti ada kegiatan dari pihak kontraktornya yang akan menggarap dapur ini, ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya sangat bagus menurut saya. Kritikannya, masukannya. Ternyata ibu-ibu atau emak-emak dan adik-adik yang ada di RW 03 dan RW 02, kalian luar biasa. Saya support itu, ya. Karena apa? Ini buat kemajuan lingkungan kita. Pemerintah nggak gegabah membuat sesuatu selama bermanfaat buat kita, ya, sebagai masyarakat. Yuk kita support. Yang pertama mungkin saya sampaikan ini mengenai rekrutmen nanti atau syaratnya seperti apa yang jelas, ya. Yang pertama itu harus sehat jasmani juga rohaninya, fisiknya, ya, mampu bekerja dengan baik nanti jika sudah diterima atau bergabung dengan dapur ini, dapur MBG ini. Terus harus mempunyai komitmen, ya, memiliki dedikasi untuk melayani. Karena apa? Ini kita kan dikejar waktunya, jangan sampai terlambat mengirimkan makanan yang ibu-ibu nanti masak. Terus ahli dalam bidangnya juga, misalnya ahli memasak, ahli nyuci piring. Nah, nanti untuk operasionalnya mungkin dibagi beberapa bagian, diantaranya mungkin relawan MBG, yaitu membantu operasional, ya, operationnya seperti apa dari awal sampai pendistribusian selesai. Nah, yang kedua, ahli gizi. Ini harus yang berlatar belakang memang benar-benar ahli di bidangnya, ahli gizi, ya, karena harus sesuai dengan pendidikannya. Terusnya akuntan, yang ketiganya. Akuntan itu di struktur SPPG termasuk tenaga profesional karena untuk mendukung tata kelola yang rapi. Nah, selanjutnya tukang masak atau chef. Ini bertanggung jawab dalam proses masak dalam skala besar. Jadi bukan dalam skala sedikit, Bu. Ya, bisa ribuan tray yang sudah disiapkan, ya, itu harus terkejar targetnya. Nah, administrasi juga membantu pencatatan data, persiapan dan kebutuhan administrasi
dan operasional lainnya. Ya Dek ya. Jadi jangan worry dulu. Nah sopir mungkin ada juga nanti. Untuk apa sopir? Untuk mengantarkan ke titik penerima manfaat. Dan itu pun sopir satu harus dilampirkan, harus punya license atau SIM. Dan harus tahu jalan tentunya, rute yang akan dituju. Asisten lapangan ada. Ia membantu koordinasi teknis antara dapur, pendistribusian, dan titik penerima yang tadi saya sampaikan. Ini asisten lapangan ini ya orangnya harus sigap, tegas. Bagian persiapan diantaranya tugasnya ya membersihkan, nanti memilah barang-barang yang mau dimasak ya sebelum disajikan, bahan-bahan bakunya sebelum dimasak. Itu bagian persiapan dari mulai nanti bahan bakunya sudah datang, mereka ini bagian persiapan yang memilah-milah, memotong ya, mensortir sayur mayurnya dan sebagainya. Nah untuk makanan nanti yang sudah masak, nanti ada bagian lain lagi, yaitu bagian pemorsian. Membagi makanan sesuai dengan standar yang sudah fix, yang sudah ditentukan. Ini bagian ini harus telaten ya Bu, telaten tapi harus lihat waktu, harus cepat. Jangan sampai nanti salah masukin gitu ke tray masing-masing nanti yang akan dikirim ke penerima manfaat. Ulah sampai ada yang nggak keisi, di sini harus telatennya. Untuk bagian bersih-bersih atau cuci ompreng yang sudah terpakai itu kan kotor, nanti ada bagiannya, itu bagian bersih-bersih ya Ibu, Adik, Bapak, nanti diatur semua nanti. Nah untuk saat ini mungkin bagian ini ya memang dibutuhkan, karena apa? Harus benar-benar bersih dan higienis. Jangan sampai nyucinya nggak bersih, masih ada belepotan minyak, etan temenang ya. Nanti kita kena sanksi, karena apa? Ini jangan sampai menimbulkan penyakit juga buat anak-anak kita yang mendapat penerima manfaat. Nah, demikian ya Ibu, Bapak, Adik, sehat selalu pokoknya. Nanti pasti dikabarin, karena apa? Kami pun sudah musyawarah dengan lingkungan setempat ya, Pak RT-nya, Pak RW-nya hadir, khususnya RW 02 dan 03 kemarin hadir di rumah Bapak Nono, rumahnya tuh Bapak Haji Nasir dan Ibu Haja Sriati ya. Doakan saja semoga lancar. Jadi ini belum ada proses pembangunan, kontraktor belum masuk. Yang jelas ini lokasi sudah kami sediakan dan Ibu lihat sendiri seperti ini. Demikian ya dari saya, nanti kalau ada apa-apa bisa kontak saya, nanti saya sampaikan. Ini pun hanya sebagian mungkin yang saya tahu mengenai paparan MBG. Oke, sampai ketemu lagi Bu, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak, adik-adik yang baru lulus sekolah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Insya Allah mudah-mudahan ini nggak jauh kok, bisa jalan kaki. Thank you.